Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin, pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah, kita semua masih dalam lindungan Allah. Pada masa pandemi ini kita masih bisa tetap beraktivitas dengan baik dan lancar, dengan harapan semoga produk dari apa yang telah kita lakukan bisa bermanfaat untuk umat sekalian. Salawat dan salam kita mohonkan untuk Allah. Salawat dan salam kita mohonkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa sekalian rahimakumullah, masih pada dalam momentum peringatan hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Sekaligus pada bulan ini kita masih juga dalam rangka merayakan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Maka oleh karenanya ada baiknya kita mengupas sekaligus mengintegrasikan antara kajian hijrah dengan kemerdekaan. Hijrah sekilas berarti berubah, sementara merdeka sekilas berarti juga berubah dari tekanan kepada kenyamanan. Maka oleh karenanya hijrah dan merdeka merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan, karena memang pada sejarahnya Rasulullah beserta para sahabatnya dahulu berada dalam tekanan kafir Quraisy, sehingga oleh karena tekanan itu banyak di antara para sahabatnya yang menderita, bahkan meregang nyawa oleh kebiadaban kafir Quraisy di kala itu. Maka datang perintah dari Allah untuk segera berhijrah dari Makkah ke Madinah. Yang setelah itu Rasulullah Muhammad SAW mensabdakan bahwa tidak ada lagi setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, tidak ada lagi hijrah setelah itu. Artinya hijrah yang membuat orang-orang yang mengungsi harus pergi dari negerinya menuju negeri yang lain. Pemirsa sekalian rahimakumullah, begitu juga kemerdekaan. Bukankah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa? Maka oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Hijrah dan merdeka berarti satu kesatuan yang sama-sama cocok dan sesuai dengan fitrah kemanusiaan dimanapun manusia itu berada. Entah itu manusia muslim, entah manusia itu non-muslim, entah itu bangsa Eropa, bangsa Amerika, bangsa Asia, bahkan di Indonesia, di Minangkabau khususnya. Hijrah dan merdeka itu sama, yakni sama-sama keluar menuju perubahan yang lebih nyaman, yang lebih damai, yang lebih tentram, sesuai keinginan fitrah kemanusiaan yang Allah ciptakan. Maka dalam mengisi peringatan hijrah dan mengisi kemerdekaan, setidaknya ada 3 yang patut kita lakukan. Yang pertama, kita mesti memperkuat akidah. Karena hijrah dahulu dilakukan berdasarkan panggilan akidah.
Tidak ada orang yang pergi hijrah tanpa disertai keimanan. Tidak ada sahabat yang ikut hijrah bersama Rasul ke Madinah yang tak disertai oleh kuatnya iman. Karena mempertahankan iman, mempertahankan akidah itu sangat mahal, sehingga mereka harus mempertaruhkan segalanya, mempertaruhkan harta, mempertaruhkan kesempatan, mempertaruhkan waktu, bahkan mempertaruhkan nyawa sekalipun demi untuk hijrah. Pemirsa sekalian rahimakumullah, demikian halnya juga dengan kemerdekaan. Orang yang berjuang mempertahankan kemerdekaan di masa lalu itu pada umumnya didominasi oleh kecintaan kepada tanah airnya, dan itu diselimuti dan dihiasi dengan akidah yang kuat. Dengan akidah yang kuat, para pahlawan banyak yang berjibaku, berjuang mempertahankan kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan, membela tanah air Republik Indonesia ini hingga mencapai gerbang kemerdekaan. Jadi kita mesti memperkuat akidah agar kita bisa berubah. Lalu yang kedua, kita mesti berubah dalam artian merubah makna hijrah. Hijrah dari yang sekedar pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mari kita berubah, mengisi peringatan hijrah dengan peringatan kemerdekaan, dengan banyak melakukan perubahan. Kita mesti berbenah, kita mesti berubah agar kita bisa merubah segala hal yang bisa kita lakukan. Berubah ini kaum muslimin sekalian, di antara contohnya misalnya, yang selama ini kita bisa bermalas-malasan, kita berubah menjadi rajin. Itu termasuk berubah, dan itu termasuk makna hijrah yang hakiki. Dari semula kita dalam tekanan, kita dalam seruan terus, maka dengan penuh kesadaran kita melakukan hal-hal positif dengan penuh kesadaran kita, kemauan kita sendiri. Karena kita sadar bahwa jika kita melakukan kebaikan oleh karena kemandirian kita, kemauan kita akan menggapai produk dari kemauan kita itu dengan sebaik-baiknya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di masa pandemi seperti sekarang ini, kita mesti memperkuat ukhuwah. Kita mesti peduli sesama. Kita ingat kanan kiri kita. Banyak di antara saudara-saudara kita yang gulung tikar dari usahanya oleh karena pandemi. Banyak dampak ekonomi, banyak orang kelaparan, banyak orang yang terkuras mata pencahariannya. Oleh karenanya, pada momentum hijrah dan kemerdekaan ini, kita mesti peduli kepada sesama, peduli kepada saudara. Kita mesti mengelurkan tangan sesuai dengan apa yang bisa kita perbantukan kepada mereka yang membutuhkan. Kita sebagai pelajar, kita mesti peduli kepada pelajaran. Kita mesti peduli kepada lingkungan. Kita mesti peduli kepada orang tua. Kita mesti peduli kepada masa depan. Kita mesti peduli kepada lingkungan sekolah tempat kita belajar. Lebih-lebih kepada orang-orang yang sangat membutuhkan secara ekonomi, sangat membutuhkan uluran tangan untuk mengisi perut mereka yang kelaparan. Ini juga bagian dari makna hijrah itu sendiri. Selama ini masyarakat Indonesia kelaparan oleh karena penjajahan. Maka dalam momentum mengisi kemerdekaan, kita mesti peduli.
kita mesti merasa bersaudara. Kita mesti mengingat orang-orang yang lemah di antara kita, orang-orang yang memiliki banyak kekurangan di kanan kiri kita. Oleh sebab itu, momentum hijrah dan kemerdekaan ini itu bisa kita tingkatkan. Yang pertama, kita memperkuat akidah. Yang kedua, kita mesti banyak berubah dan berbenah. Dan yang ketiga, kita mesti memperkuat ukhuwah, silaturahmi, peduli kepada lingkungan yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Apa namanya, sentuhan kalbu ya? Senter kalbu. Mulai. 1, 2, 3. Demikian yang dapat kita persembahkan pada pertemuan sentuhan kalbu kali ini. Semoga menjadi petuah bagi generasi tua dan menjadi cambuk bagi generasi muda. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.